Sobat apoteker dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai dengan Merauke. Halo sejawatku, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan tetap bahagia, selalu bersyukur dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bersama apoteker Katlea Febrinella senang menemani sejawat dalam 2 jam ke depan untuk meningkatkan kompetensi kita bersama, khususnya dalam topik manajemen asma di webinar 2022 serial ke-6 di hari Minggu 27 Februari 2022. Asma merupakan penyakit heterogen, umumnya dengan karakteristik inflamasi kronik saluran nafas. Asma ditandai dengan riwayat gejala pernafasan seperti bengih, sesak nafas, rasa tertekan di dada dan batuk, yang waktu dan intensitasnya dapat berubah-ubah bersamaan dengan variasi hambatan aliran ekspirasi. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Sayangnya belum semua tenaga profesional kesehatan di Indonesia dapat secara baik mengidentifikasi pasien tersebut. Untuk itu, penata laksanaan asma yang menyeluruh dan tepat dari akut hingga kronik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Apoteker sebagai tenaga kesehatan terdekat dari pasien asma memiliki peran penting dalam membantu pasien asma untuk dapat mengendalikan penyakitnya dengan baik. Bersama para narasumber kita hari ini, Dr. Apoteker Lucy Noviani Magister Manajemen dalam topik peranan apoteker dalam manajemen asma, Dr. Abirama Baroto dalam topik penggunaan pelega SABA yang rasional pada pasien asma. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Disilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada kolom Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan kepada peserta dimohon mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya webinar akan segera dimulai. Marilah kita sambut moderator, Dr. Apoteker Yusransyah MSc. Disilahkan untuk memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada sejawat Apoteker Katlea atas openingnya. Selamat bergabung untuk seluruh peserta webinar Ikatan Apoteker Indonesia 2022 serial ke-6 pada hari ini Minggu tanggal 27 Februari 2022. Semoga Bapak Ibu sejawat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Apoteker Yusransyah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan webinar kita kali ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai manajemen asma. Nah, untuk membahas tema menarik tersebut telah join bersama kita para narasumber hebat yang tentunya expert di bidangnya. Mereka adalah Ibu Dr. Apoteker Lucy Noviani dan Bapak Dr. Abirama Baroto, spesialis paru. Bapak Ibu sejawat apoteker dimanapun Bapak Ibu berada, sebelumnya kami mohon izin mengingatkan bahwa bagi Bapak Ibu sejawat yang ingin bertanya kepada para narasumber, silahkan disampaikan pada kolom Q&A dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut.
Serta di akhir acara silakan untuk mengikuti post-test yang link dan caranya telah disediakan oleh panitia untuk mendapatkan SKP pembelajaran tentunya. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang berbahagia, narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dr. Apoteker Lucy Noviani. Izinkan saya membacakan sekilas CV beliau. Ibu Dr. Apoteker Lucy Noviani, beliau menyelesaikan pendidikan farmasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan juga program doktor farmasi dari Universitas Pajajaran Bandung. Beliau sebagai apoteker praktisi dan juga akademisi di Atmajaya Jakarta, serta aktif sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Tentunya sudah tak asing lagi bagi kita semua ya. Ibu Lucy nanti akan membawakan tema tentang peranan apoteker dalam manajemen asma. Nah, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Lucy. Halo, selamat siang Pak Yusron, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Luar biasa, setiap kali ketemu Bu Lucy selalu ceria dan semangat. Wah, itu luar biasa. Baik, Ibu. Apakah sudah siap, Ibu? Oh ya, giliran pertama saya ya? Oke, iya, siap. Baik. Yes. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Lucy Noviani, waktu 45 menit untuk Ibu, disilakan. Oke, terima kasih Sejawat Apoteker Yusran untuk mempersilahkan saya. Biasanya saya pembicara kedua nih, tapi karena spesial hari Minggu dan spesial juga Pak Yusron, jadi mungkin kedua yang pertama ya Pak Yusron. Siap, Bu. Izin saya share screen. Sebelumnya saya ingin menyapa teman sejawat semua. Pertama-tama Happy Sunday untuk teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tetap menyediakan waktu untuk keluarga. Walaupun kita ada webinar, ada sesi diskusi. Tidak lama, mungkin hanya sekitar sampai jam 4 ya, nggak sampai jam 4 kali ya Pak Yusron ya. Jadi nanti setelah itu kita bisa meneruskan lagi acara kita dengan family time, dengan family. Oke, izin share screen. Siap. Yes. Asma ya, teman-teman mungkin sudah sering sekali ya mendapatkan paparan tentang asma. Kita akan refreshing saja, mungkin nanti kita akan banyak berinteraksi dengan teman-teman karena ini adalah sudah sekian kali materi tentang asma dan manajemen asma untuk dari Ikatan Apoteker Indonesia sudah disampaikan beberapa kali webinar ya. Jadi kita akan coba berinteraksi, tanya jawab supaya hari Minggu ini dilewati dengan senang seperti tidak sedang kuliah. Oke? Nah, hari ini saya dapat kebagian teman sejawat semua sebagai apa sih peranan kita sebagai apoteker dalam manajemen asma. Nanti kemudian dari pemateri kedua, Dr. Abri, dia akan menjelaskan lebih lanjut tentang terapinya, bagaimana penggunaan pelega saba yang rasional. Karena kita ketahui banyak sekali problem terkait penggunaan saba pada pasien-pasien yang asma. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi apoteker sehingga kita bisa mengontrol atau membantu pasien untuk mencapai target asma yang baik terkontrol ya. Nah, learning objektif kita hari ini saya berharap setelah kita mengikuti materi ini tentunya teman-teman bisa memahami apa nih peranan kita dalam tata laksana manajemen asma dan yang terpenting melakukan self assessment terhadap diri sendiri. Kira-kira kalau kita ingin melakukan tata laksana dalam manajemen asma ini apa sih yang perlu ditingkatkan dari kita sehingga kita bisa mengoptimalisasi peranan kita untuk membantu pasien dalam mengontrol dan mengelola asmanya dengan baik. Oke, nah ini topik pembahasan kita ada 3 saja karena waktu hanya terbatas, jadi kita akan diskusi tentang cakupan peranan kita. Kemudian saya juga akan sedikit menyinggung atau berdiskusi tentang apa sih teman-teman tantangannya dalam tata laksana asma. Mungkin satu dengan yang lain teman sejawat tidak akan sama, tetapi secara umum tentunya kita akan berdiskusi sebenarnya tantangan dalam penata laksanaan pasien asma itu sebagian besar dikarenakan apa sih internal problem dari kita yang memang kita memiliki kemampuan yang kurang atau mungkin karena external problem, misalnya karena pasiennya comply atau karena mungkin manajemen waktu dari kita dan pasien yang sulit sekali bertemu atau berdiskusi dalam ruang dan waktu yang cukup. Kemudian mungkin sedikit tentang bagaimana kita mengoptimalisasi peranan kita dalam memberikan edukasi dan konseling. Nah, teman-teman sejawat, kalau kita bicara tentang manajemen asma, tentunya manajemen asma sangat luas sekali cakupannya. Tidak hanya
terkait dengan penyediaan obat ya yang akan teman-teman lakukan di pelayanan kefarmasian. Kita juga akan melayani resep dengan menyiapkan dan menyerahkan obat disertai dengan edukasi dan konseling. Dan yang paling penting yang kadang-kadang kita lewatkan dalam peranan kita sebagai apoteker adalah kita hampir sebagian besar tidak melakukan monitoring terhadap penggunaan obat dan kepatuhan pasien terhadap obat-obat yang diberikan oleh kita maupun oleh dokter kepada pasien. Sehingga kadang-kadang kita baru bertemu pasien setelah sebulan kemudian atau setelah kemudian kondisi pasien memburuk, baru kita berpikir ada apa ya, kenapa kok pasiennya semakin lama semakin memburuk, padahal dia setiap bulan rutin menembus atau rutin kontrol ke dokter, atau sebaliknya problemnya. Kira-kira kenapa ya pasien kok tidak rutin mengontrol, rutin kontrol, atau kenapa ya pasien kok kalau diberikan resep sama dokter tidak menebus semuanya dengan alasan masih ada. Nah, problem-problem seperti itu tentunya seharusnya kita lebih aware, berarti ada masalah yang tidak kita tangkap dan seharusnya kita punya peluang nih teman-teman, peluang bagaimana kita melakukan intervensi. Sebagai contoh, saya sedikit akan melakukan games terhadap teman-teman sejawat semuanya. Saya berharap teman-teman sejawat supaya tidak ngantuk ya dengerin suara saya yang sangat krep-krep banget gitu ya. Kalau orang bilang cepet banget kayak kereta, padahal saya udah berusaha pelan tapi nggak bisa pelan. Ya, saya ingin kita coba brainstorming sedikit terkait dengan penyediaan obat. Nah, teman-teman tahu tata laksana penyediaan obat dalam asma itu kita mengenal ada jenis pengontrol, ada jenis pelega, ada oral, ada inhalasi, dan kemudian inhalasi juga ada MDI, DPI, kemudian juga ada nebulizer dan lain-lain. Nah, kebetulan karena saya penderita asma yang terkontrol dengan baik, jadi saya memiliki alat-alat yang cukup banyak. Jadi saya ingin mau ada game nih sama teman-teman. Kira-kira kelihatan ya? Ini warnanya ungu, ada di tangan kanan saya kalau dari sisi saya ya. Yang ini warnanya biru. Biru ya? Biru ya, bener ya, biru atau abu ya? Ya pokoknya ini biru, ini ungu. Saya mau tanya sama teman-teman, mana yang masuk ke dalam jenis obat asma yang MDI? Yang ungu atau yang biru? Yang MDI. Ungu atau biru? MDI itu metered dose inhaler. Kalau DPI, dry powder inhaler. MDI itu yang ini atau yang ini? Aku mau lihat jawabannya apa. Udah banyak yang masuk nih, Bu. Di kolom chat. Ada biru, ada ungu. Iya. Ya, oke. Kalau kita punya 3, jadi kayak hijau, merah, kuning kayak balon ya. Ungu, biru, ungu, biru. Ada yang biru loh, ada yang jawab ungu loh. Ini biru, ini ungu. Itu ya. saking cepatnya ngetik sampai ungi namanya, Bu. Bukan ungu. Kalau ungu, BCL, Pak. Ungu, ya oke. Ungu, ini MDI. Ya, yang ini, ini ungu apa ini? Ungu. Ini ungu apa? Teman-teman jawabnya apa? Tadi pertanyaan saya apa Pak Yusron? Mana yang MDI? Mana MDI? Ya, betul, Bu. Yang MDI yang ungu atau yang biru? MDI yang? MDI ungu. Oke. Semua rata-rata ungu tuh, Bu. Oke. Tapi kita akan lihat jawaban teman-teman bener nggak? Yang MDI ini, yang ini, atau yang ini? MDI, metered dose inhaler. Ini jawabannya masih bervariasi banget. Jadi dengan adanya ikut webinar ini berarti ada satu kelebihan. Nanti setelah mengikuti sesi saya, setelah sampai ke slide-nya, teman-teman baru tahu sebenarnya yang ini atau yang ini. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya Pak Yusran. Siap, Terus yang Bu. kedua, ini ada satu di tangan saya adalah pengontrol dan satunya lagi pelega. Saya nggak nyebut mana yang pengontrol, saya nggak nyebut mana yang pelega. Ya, saya mau tanya, menurut teman-teman obat yang masuk ke dalam pengontrol itu yang ungu atau yang biru? Pengontrol. Ungu, 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 biru. Ada yang jawab biru. Oke, ungu, biru. Ada yang jawab biru. Oke, kita keep. Thank you. Untuk interaksinya sayang tidak ada hadiah. Hadiah bisa diklaim ke panitia. Oh, jangan, Bu. Lain kali bikin hadiah dong ya. Bu Lucy bikin pertanyaannya membingungkan tapi nggak ada hadiahnya, bodong namanya ya. Oke teman-teman, thank you ya untuk interaksinya. Dengan demikian artinya kenapa sih sertifikat kompetensi ini diwajibkan kepada teman-teman sejawat apoteker, bukan untuk menambah pekerjaan kita sebagai tenaga kesehatan. Memang kita perlu untuk mengupdate pengetahuan. Bayangkan teman-teman kalau kita misal jadi apoteker kayak saya tahun 98 baru lulus ya, sudah lulus kok baru lulus.
sudah lulus, kemudian saya tidak pernah mengupdate pengetahuan saya, dan kemudian saya memberikan edukasi kepada pasien, pasien kalau menggunakan obat tuh ada dua ya. Terus saya keliru jawabnya, yang ini adalah pengontrol, yang ini adalah pelega. Bagaimana nanti pasien memprakteknya? Dia dikasih tahu sama dokternya, jangan lupa ya pengontrol digunakan setiap hari. Saya salah mengedukasi, ini pengontrol, maka dia akan pakai ini setiap hari. Bayangkan, itulah pentingnya mengapa kita mengikuti atau kita harus mengupdate. Jadi sertifikat kompetensi ini bukan karena saya seorang pengurus AI ya, tapi sertifikat kompetensi itu dibutuhkan untuk kita bisa melakukan peranan kita dengan optimal, dengan maksimal. Oke, itu just iklan aja. Jadi kita kembali ke topik kita hari ini. Oke, jadi tadi penyediaan obat nggak gampang ya teman-teman. Memang kita harus memahami bahwa dalam tata laksana asma ini beberapa sediaan obat itu harus kita sediakan. Jadi kita juga lihat kalau misalnya teman-teman melihat ada dua sediaan ini kalau misalnya ini bagaimana cara membukanya itu nanti kita melakukan session lainnya. Kalau misalnya ini dibuka kemudian diklik gitu, apakah semua pasien bisa menggunakan ini? Apakah semua pasien bisa menggunakan ini? Bagaimana cara menentukan pasien mana yang cocok menggunakan ini, pasien mana yang cocok menggunakan ini? Maksudnya dalam bentuk inhaler atau MDI atau DPI atau nebulizer. Karena berbagai jenis pasien tentu ada kekondisian, kekhususan kondisi. Misalnya contoh untuk pasien yang artritis. Misalnya saya nih tangan saya nggak bisa begini, tangan saya begini-begini. Ini susah sekali untuk megang. Banyak pasiennya seperti itu yang udah umur. Atau mungkin nafas saya sudah sangat sesak sekali. Saya harus melakukan penyedotan. Gimana caranya saya bisa sedot dengan baik gitu ya? Pak Yusron tahu sedot kan ya? Bagaimana saya bisa menyedot dengan baik kalau misalnya nafas saya nggak cukup? Jadi hati-hati memberikan edukasi kepada pasien, dan juga kita bisa merekomendasikan kepada dokter, dok pasiennya itu memiliki kemampuan untuk inhale itu atau menyedot atau menghirup itu terbatas. Jadi mungkin pilihan terapinya akan lebih soft apabila mungkin nebulizer. Jadi pasien cukup santai. Atau mungkin bagi anak-anak yang sangat aktif, yang nangis, bagaimana caranya anak-anak suruh pakai ini? Possible ya. Jadi itulah makanya teman-teman dalam penyediaan obat tidak hanya bicara keterbatasan jumlah item atau mana sih di formularium kita supaya nggak banyak itemnya, tapi kita juga lihat tujuan terapi itu apa. Kalau tujuan terapinya, oh ya kita menyesuaikan dengan kondisi pasien, kita menyesuaikan dengan update ilmu pengetahuan. Nomor 2 dan nomor 3 adalah jenis item di inventory itu baru kita pikirkan. Jangan dibalik teman-teman. Kebanyakan teman-teman adalah pokoknya aku nggak mau nyetok lebih dari 2 nih supaya nggak pusing. Tapi kalau emang obatnya jenisnya macamnya banyak dan update pengetahuannya juga harus di berbagai sediaan, mau nggak mau itu harus menjadi satu keputusan yang utama ya, tidak hanya semata-mata untuk mengendalikan jumlah inventory kita. Nah, bagaimana sebenarnya peranan apoteker dalam menjalankan bagaimana apoteker dapat menjalankan perannya? Saya hanya menggrab sedikit saja. Kalau kita ingin menjalankan peran kita untuk dalam tata laksana pasien asma, yang pertama yang paling penting adalah kita tuh udah cukup punya pengetahuan nggak? Ya, gimana caranya kita mau mengedukasi pasien? Sebenarnya kita nggak tahu asma itu apa, pengobatannya bagaimana, terus bagaimana saya mengontrol pasiennya. Saya nggak tahu masalah pasien itu apa. Kalau terkait dengan obat asma, oh ya udah pokoknya asma itu penyakit yang seumur hidup. Kamu nggak mungkin sembuh atau pasien nggak mungkin sembuh, ya udah nggak bisa begitu. Tidak mungkin sembuh atau tidak bisa sembuh, tetapi dapat hidup kualitas dengan baik seperti kayak saya. Nggak ada satu orang pun yang menyangka saya asma. Kenapa? Karena suara saya nyaring, ya kan, suara saya juga seperti kayak kalau asma kan suaranya gitu kan, jadi ngomong aja susah. Kalau saya nggak susah ngomong. Kenapa? Karena saya dapat melakukan manajemen asma yang baik pada diri saya. Nah, bayangkan teman sejawat, kalau kita memiliki ilmu pengetahuan tersebut dan kita bisa mengedukasi pasien, banyak sekali lusi-lusi yang lainnya yang dapat mengontrol asmanya dengan baik. Nah, itu sebenarnya peranan kita yang sebenarnya ya kita harus bersyukur ya, dalam posisi kita masih satu mendapat duit dari kerjaan, kedua juga membantu orang lain untuk hidup lebih baik. Nah, kedua adalah setelah kita punya pengetahuan, tentunya nggak lepas dari kemampuan kita berkomunikasi dan mengedukasi. Bayangkan kalau saya sering banget ketemu lulusan apoteker yang memang orangnya smart, IP-nya tinggi ya, bahkan cum laude. Tetapi dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Ngomong sama sejawat aja nggak bisa, apalagi komunikasi atau kolaborasi dengan dokter. Sulit sekali. Bagaimana mengedukasi pasien?
yang ada suara dia lebih tenggelam dibandingkan suara pasiennya. Udah gitu nggak punya ruangan khusus gitu, jadi suaranya semakin nggak tenggelam. Kita dalam mengedukasi pasien tuh yang pertama adalah kita harus punya confidence, kemampuan percaya diri bahwa kita tuh memiliki kompetensi itu dan kita bisa mempengaruhi pasien. Edukasi itu menuntut kita memiliki kemampuan tidak hanya kompetensi dasar di ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita mempengaruhi orang, bagaimana kita mampu menjadi orang itu, mempunyai empati, dan bagaimana kita bisa mengajak atau memotivasi. Jadi ilmu edukasi itu sulit banget dan sayangnya di apoteker itu saya nggak tahu ya, mungkin Pak dosen nih, Pak Yusron nih yang sudah katam jadi dosen nih, ada nggak ilmu komunikasi efektif dalam tata pelajaran atau dalam perjalanan apoteker nih di kuliah nih, karena itu penting banget. Sepinter-pinternya orang, kalau nggak bisa ngomong, udah baik ya gitu. Kemudian apalagi yang paling penting, memiliki waktu dan komitmen. Udah pinter ngomong, pinter gitu ya. Ini kok nggak bisa ya. Sebentar Pak. Sorry. Nah, sudah pinter ilmunya, kemudian pinter berkomunikasi, tapi nggak punya waktu karena apa tadi, resepnya terlalu banyak yang dilayani, apotekernya sedikit, selalu itu aja yang dikeluhkan oleh teman sejawat. Bisa nggak sih kita merubah nasib kita dengan cara apa? Ya kita akan melakukan sesuatu yang menurut kita itu yang benar. Artinya apa? Kalau kurang apoteker ya belajar bagaimana cara menghitung jumlah apoteker yang baik, bagaimana cara mempropos jumlah apoteker sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana meyakinkan bahwa apa yang kita minta itu memang akan menunjang pelayanan kefarmasian khususnya dan pelayanan rumah sakit pada umumnya atau apotek gitu ya, kalau memang di apotek atau di klinik. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka selamanya tidak punya waktu. Ya, artinya waktu dan komitmen. Komitmen artinya apa ya? Kita mempunyai komitmen bahwa dalam melaksanakan tugas kita, salah satu tugas kita adalah memberikan sedikit apa yang kita bisa untuk pasien-pasien dan membantu pasien-pasien. Mau dan mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatannya. Ada juga teman-teman yang memang sudah pintar, sudah memiliki waktu, tapi malu ngomong sama dokter, takut ya. Kenapa? Karena memang kita tidak pungkiri di culture kita di dalam dunia kesehatan kadang-kadang masih ada diskriminasi dari profesi. Tetapi itu kan kembali lagi ke kita. Orang lain boleh memandang kita rendah, tapi kalau kita memandang tidak rendah, jangan sampai itu mempengaruhi cara kita berpikir. Kita nggak tahu, oke, kita belajar. Kita salah, oke, kita belajar. Tapi bukan berarti kita selamanya berada di belakang. Ya, itu ya. Kemudian melakukan self-assessment secara berkala. Sampai di mana nih pengetahuan saya? Nggak cuma pasien doang yang dilakukan assessment. Apoteker juga harus melakukan assessment. Kemampuan saya gimana sih kalau pasien saya mengatasi pasien diabetesnya gagal. Kemudian saya mengatasi pasien asmanya juga memburuk. Saya mengatasi pasien hipertensi juga tidak bisa menjalankan terapinya. Apa yang salah gitu ya? Berarti kita melakukan self-assessment ya. Nah, kemudian mengenai pengetahuan, sebentar ya Pak Yusron, saya kok kehilangan mouse saya ya. Nah, ini dia ketemu. Nah, kalau kita bicara pengetahuan dan kompetensi, berarti kita sudah mulai tentang asma. Berarti kita paling tidak mengetahui, menguasai asma itu apa sih gitu ya. Bagaimana patofisiologinya ya, asma itu seperti apa, gejalanya seperti apa, kemudian tata laksana terapi asmanya itu seperti apa, kemudian jenis pengobatan pada pasien asma itu apa, terus kemudian bagaimana pemilihannya. Memang betul dokter yang memilih, tetapi kita bisa memberikan rekomendasi kepada dokter apabila ketika kita komunikasi dengan pasien, ternyata pasien mengalami kegagalan dalam menggunakan terapinya. Ya tadi mungkin dia kesulitan untuk menggunakan alat bantunya, atau mungkin anak atau orang tuanya tidak nyaman karena setiap akan memberikan terapi asma anaknya memberontak gitu ya, tidak nyaman. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang menghambat keberhasilan terapi asma? Satu pasien dengan pasien yang lain tuh berbeda-beda banget teman-teman. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa oh kan yang ini berhasil diberikan edukasi, yang ini harusnya pasien yang ini berhasil. Berbeda pasien, berbeda preferensinya. Kemudian bagaimana kita mengukur apa yang kita sudah berikan kepada pasien asma itu dapat berhasil atau tidak berhasil, dengan cara apa? Ya asmanya terkontrol atau tidak terkontrol. Itu aja sih indikator yang bisa menunjukkan bahwa kita itu mampu nggak untuk mengedukasi pasien dengan benar, walaupun ada faktor pasien ya yang nanti juga kita akan bahas. Nah, sekarang kita masuk ke slide tentang asma. Ini sebenarnya waktu saya membuat slide ini,
saya masih bingung ya, apa ya yang mau saya kasih tahu ke teman-teman, karena saya yakin teman-teman udah tahu semua ya. Tapi coba saya ambil, ini adalah kalender edukasi yang dibuat oleh IAI ya, dengan kerjasama dengan GSK dan PharmaQ. Mungkin saat ini belum cetak atau sedang cetak, saya nggak tahu ya. Nah, ini kalender edukasi ini memudahkan apoteker nanti pada saat memberikan edukasi kepada pasien, dan kemudian juga ini ada dua sisi yang satu untuk apoteker baca, sisi yang satu untuk pasien baca. Jadi teman-teman punya guidance nih, kalau mau ngomong sama pasien asma itu apa sih, terus gambari seperti apa, akan lebih enak kalau pasiennya memahami, oh ternyata kalau aku tuh asma, paru-paruku tuh kayak gini ya, beda ya sama pembuluh pernafasan, bukan pernafasan, pembuluh pernafasan dengan yang normal, dengan yang menderita asma tuh beda ya. Bedanya di mana? Ini loh Pak, Bu. Ini loh Pak, Bu, kalau Bapak Ibu saat ini didiagnosa asma, maka nih ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau di saluran pernafasan orang yang normal, saluran pernafasannya itu lebar. Jadi dia kalau bernafas keluar masuk udaranya enak, berbeda dengan pasien-pasien yang asma. Ketika ketemu faktor pencetus atau faktor yang kan masing-masing mempunyai kalau asma itu kan lebih banyak dikarenakan adanya reaksi atau sesuatu yang menjadi pemicu ya. Ketika misalnya Bapak bertemu dengan pemicu, kalau saya misal pemicunya adalah kucing gitu ya, karena saya dekat dengan kucing maka saya jadi alergi, kemudian terjadi penebalan atau radang di dalam pembuluh pernafasan saya. Kemudian ketika ini radang maka ada penyempitan. Ketika ada penyempitan, ketika udara masuk kemudian terjebak, kemudian keluar lagi akan menimbulkan suara seperti ngik-ngik, makanya disebutnya mengi ya, ngik-ngik. Dan saya sering cerita kepada teman-teman ketika itu saya pernah terjadi, dokter paru saya selalu menyampaikan, kamu tuh loh Lucy cantik-cantik kok suaranya mengi. Nah dari situ saya pikir, saya nggak mau cantik dan mengi, saya maunya cantik saja nggak pakai mengi ya. Jadi ini ya mengapa kok pasien-pasien asma itu berbunyi gitu ya. Dan ini biasanya diperparah lagi kalau memang faktor pencetusnya tidak diketahui, maka diobatin kayak apapun ya akan sulit, tingkat keberhasilannya juga tidak tinggi ya. Jadi teman-teman harus cari nih sama pasiennya faktor pencetusnya apa, supaya bisa menghindari terjadinya penebalan pada pembuluh pernafasan ya. Nah, gejalanya sebenarnya seperti ini pada umumnya, walaupun nanti kemudian dapat didiagnosa lagi lebih lanjut dengan mungkin beberapa tes penunjang medis ya. Tetapi kalau kita melihat gejala pasien yang menunjukkan beberapa gejala seperti, nah tadi ini sering banget nih saya cerita sama teman-teman, kalau mungkin teman-teman udah pada bosen kali yang ikut webinar saya ya, kalau udah ada ketemu pasien batuk ya dikasih obat batuk ya belum tentu dia batuk gitu ya. Bisa jadi batuknya itu karena dia adalah salah satu pasien asma. Pasien asma mau dikasih obat batuk, dia hanya menghilangkan simptomnya saja, meredakan, tetapi batuknya nggak akan hilang. Kenapa? Karena bukan batuk ya karena batuk gitu ya, batuknya karena rintitis alerginya, karena asmanya. Jadi harus diatasi asmanya gitu ya. Jadi ini hati-hati juga kalau nanti ada pasien atau orang datang untuk batuk, cek kembali dia punya rintitis alergi nggak, dia punya asma nggak ya. Kalau dia punya asma, cek kembali pengobatannya seperti apa. Terus tadilah mengi, kehabisan napas, sesak dedak, sesak di dada gitu ya. Kadang-kadang juga sering sekali terjadi infeksi dada ya. Kalau malam itu lebih memburuk kan, apes banget kan, malam itu kan waktunya prime time dengan suami ya, tiba-tiba istrinya nggak bisa diapa-apain karena suaranya, karena memburuk ya, boro-boro mau ngapa-ngapain Pak Yusron, deketin aja udah serem katanya, suaranya ngakik-ngakik gitu. Oke, Pak Yusron jangan berimajinasi ya. Oke. Kemudian gejala memburuk ketika terpapar. Nah, terpaparnya itu masing-masing khas ya. Kemudian kita cek juga apakah dari riwayat keluarga. Kalau ada ya berarti ya mungkin sebagian besar adalah bisa menderita asma ya. Nah, sementara obatnya apa sih yang biasa dipakai atau digunakan oleh pasien asma? Biasa terdiri dari dua, baik terapi pelega maupun terapi pengontrol. Nah, hati-hati sekali mengedukasi terapi pelega dan pengontrol. Banyak sekali pasien yang tidak teredukasi dengan baik, maka kemudian dia meninggalkan terapi pengontrolnya. Kenapa? Karena dia bilang, kalau aku pakai ini terapi pengontrol, sesak napasku nggak sembuh. Tapi kalau aku pakai terapi pelega, napasku seseknya lega. Iya. Kenapa? Karena terapi pelega itu untuk melegakan napas. Jadi pada saat serangan memang bagus untuk diberikan terapi pelega. Tetapi terapi pengontrol tidak boleh diberikan sewaktu-waktu ada serangan aja. Kenapa? Karena terapi pengontrol namanya aja pengontrol. Dia diberikan secara rutin untuk mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol inflamasi. Supaya ini pembuluh pernafasannya tidak terjadi inflamasi. Jadi ini harus diberikan sesuai dengan
resep dokter ada atau tidak ada serangan, ini tetap harus diberikan ya. Jadi ini yang harus ditekankan kepada pasien. Jangan Bapak hanya menggunakan terapi pelega saja, tetapi terapi pengontrolnya ditinggalkan. Kenapa? Karena jangka panjang Bapak harus sebenarnya terapi pelega ini tidak boleh lebih dari 2 kali dalam seminggu. Salah satu ciri pasien tidak terkontrol dengan baik adalah ketika dia menggunakan pelega sering. Jadi ketika seminggu lebih dari 2 kali, nah berarti kontrol asmanya tidak baik. Saya sudah tidak pernah pakai ini, ya, tidak pernah sama sekali. Tapi ini masih ada, kenapa ya? Karena dulu mungkin nggak inspektan ya. Oke, kita masuk lagi slide berikutnya. Nah, sekarang banyak juga pasien menemui kita ya, menyampaikan bahwa saya nggak mau Bu pakai yang inhalasi gitu. Kenapa nggak mau? Karena takut efek sampingnya, lebih nyaman pakai oral. Karena oral efek sampingnya lebih kecil. Itu masih banyak pasien yang menyampaikan seperti itu. Padahal kenyataannya nggak begitu teman-teman. Justru kalau kita bandingkan antara inhalasi maupun oral, itu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Mulai dari cara kerjanya, kalau cara kerjanya kita pakai ini karena sifatnya langsung ya, bekerja di organ target, maka ini cepat ya, jadi nggak melalui sirkulasi sistemik ya. Kemudian efek sampingnya karena dia langsung ke organ target, ya efek sampingnya lebih kecil ya, tidak melalui proses yang tadi ini gambar biru-biru merah-merah ini ya, sirkulasi sistemik. Kemudian dosisnya kenapa lebih kecil? Ya iya tadi karena tidak perlu pakai absorpsi DSME dan lain-lainnya, tapi langsung masuk ke organ target ya. Cara penggunaannya, nah ini dia cara penggunaannya, ini yang sulit. Kadang-kadang banyak sekali pasien, terutama pasien yang baru, kalau pasien yang lama mungkin sudah ahli ya, tetapi juga pada saat kita memberikan edukasi pada pasien-pasien asma yang lama, kita juga jangan lupa, udah lama, udah tahu cara pakainya, nggak usah diedukasi, nggak gitu juga sih teman-teman. Kalau misalnya kita ketemu pasien yang lama, kita memang nggak perlu edukasi dengan cara menjelaskan dari awal, Bapak ini dibuka, kemudian hembuskan napas, nggak perlu, dia udah tahu. Tapi yang perlu dilakukan apa? Bapak sejalan dengan waktu, mungkin ada 1-2 step yang terlewat. Bapak bisa nggak menunjukkan kepada saya bagaimana cara Bapak menggunakan ini? Jadi kita lihat cara pakainya ya. Makanya teman-teman kalau boleh teman-teman punya nih alat ini nih kayak gini nih di tempat praktek supaya teman-teman bisa praktek. Nah dari teman-teman sejawat yang hadir hari ini, saya pengen tahu yang belum punya siapa nih alat begini nih? Ada nggak yang belum punya? Coba, jangan-jangan banyak yang belum punya dibanding yang punya. Boleh teman-teman chat? Punya, punya, punya. Aku belum. Nih, kasih nih, Bernadetta Eka Rahayu nih. Ayo panitia kasih. Aku belum, saya belum. Ayo, banyak nih yang belum. Ayo GSK bekerja keras untuk memberikan dami-dami ini. Tuh banyak banget. Aduh, Iya. saya membayangkan ya kalau teman-teman menjelaskan kepada aku tuh banyak banget yang belum. Aduh, sedih banget ya. Ya kita kasih deh Bu, kasih doa. Semoga segera punya. Hari ini kebetulan ada sponsorship kita ya, mudah-mudahan menjadi pertimbangan ya, karena edukasi itu sulit banget kalau pakai omongan. Bayangin Pak Yusron, saya mau mengedukasi Pak Yusron sebagai pasien asma. Baik Pak, Bapak kan pakai DPI, jadi pertama-tama Bapak akan temu nih bentuknya bulat nih ya, setelah itu Bapak buka nih, klik gitu. Dia bayanginnya apa gitu, kita Aduh, kebayangin segera. Setelah itu jangan dibalik ya Pak. Entah kalau dibalik tumpah. Jadi Bapak harus bener nih begini. Setelah itu Bapak buang napas, Bapak sedot. Setelah Bapak sedot, dia ada 2 klik nih Pak. Klik. Aduh, bayanginnya gimana gitu ya. Benar, Terus, Bu. ya kan susah banget. Ada lagi yang bilang pasiennya, oh iya pasiennya punya, bukan bisa pakai punya pasiennya. Coba aja pasiennya baru pakai. Emang boleh kita pakai untuk coba-coba? Bisa gitu kan. Inilah makanya gimana ya, ini problem yang nggak selesai dari zaman pertama kali saya bawa materi webinar asma sampai sekarang. Thank you ya teman-teman yang udah interaksi. Berapa menit lagi Pak Yusron waktu saya? 19 menit lagi Bu, masih ada. Oke, lega, masih cukup ya. Jadi rekomendasi guideline-nya, nah justru malah kalau kita lihat inhalasi ini adalah terapi utama, lini pertama. Jadi jangan dibalik bahwa oral itu nomor 1 supaya aman, supaya nggak ada efek sampingnya, supaya mujarab, enggak, kebalik jadi inhalasi ya. Oke, nah sekarang masalahnya adalah ini kan banyak banget nih ya teman-teman bentuknya ya. Ayo mau yang dimana yang stok ya? Gimana ya cara milihnya ya? Ada nebulizer ultrasonik, ada nebulizer jet. Sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau ada pasien yang dia mendapatkan pengontrolnya itu mengandung steroid ya, steroid, corticosteroid gitu ya.
Kemudian dia untuk anaknya, dan anak kan tentunya nggak mungkin dong pakai yang kayak gini dong. Anaknya kan nggak bisa apa ya berkoordinasi dengan baik ya dengan kita. Berarti kan anak itu harus menggunakan nebulizer. Bisa jadi sih di rumah sakit, tapi kan saat ini pandemi lebih baik anak itu dilakukan terapi di rumah. Pertanyaannya, kalau tanya sama Mbak atau Mas apoteker, Mbak, Mas, saya itu mau punya anak saya itu di terapi steroid, corticosteroid, saya mau beli alat nebul. Pertanyaan saya ke teman-teman sejawat, mana nih yang teman sejawat rekomendasikan, yang ultrasonik apa yang jet? Coba, saya mau denger, mau lihat. Terakhir masih belum punya jet, bukan jet pesawat ya. Ada yang jawabannya jet Jet. aja, Bu. Oke, Jet. Wah, ini berarti nih bagus nih udah ngikutin webinar yang kemarin dan masih nyantol nih. Thank you ya Apoteker Suryani, di banyak apoteker Lian, apoteker yang lain. Thank you ya, thank you. Kenapa sih Jet? Memang kalau Jet itu kalau dilihat dari bunyinya tuh berisik banget gitu. Dadadadadad gitu. Lebih berisik dibandingkan ultrasonik, lebih apa ya? Lebih soft gitu ya. Harganya kalau ultrasonik lebih mahal, tapi untuk steroid memang lebih baik pakai jet. Kenapa? Karena tadi gelombang frekuensinya tidak merusak dari sediaan yang ada. Ya, oke. Nah, bagaimana memilih inhaler beda-beda. Jadi nggak bisa tadi semua pasien. Oh ya udah kan saya sudah sedia yang ini, yang model DPI. Kenapa harus saya sedianya MDI? Yang nggak gitu. Tergantung pasiennya. Pasiennya bisa nggak melakukan bentuk yang MDI ini, yang DPI ini dibandingkan MDI. Nah, kalau kita lihat pasien ini asmanya tuh stabil atau tidak ya. Kalau asmanya stabil, bisa nggak berkoordinasi dengan baik? Berkoordinasi dengan baik ya tadi bisa menghirup, bisa tangannya juga bisa melakukan koordinasi dengan baik, apa bisa mengontrol alatnya dengan baik. Kemudian pernapasannya nih yang paling penting. Kalau aliran napasnya buru-buru mau nyedot ya, mau ngomong aja susah gitu ya. Gimana caranya teman-teman ngasih ini? Nih tadi kan jawabannya tadi mana yo yang jawab nih DPA yang ungu nih ya. Kalau yang ini nih karena ini juga ungu tapi sebenarnya ini MDI itu yang kayak gini ya. Meter dose inhaler. Kalau yang ini DPI, dry powder inhaler ya. Gimana caranya kalau napas nyedotnya ada sedikit nggak bisa ada napas harus diberikan yang ini ya, nggak bisa nyedot. Jadi kembali lagi tergantung dari tingkat koordinasi pasiennya stabil atau tidak. Asmanya stabil atau tidak. Kemudian koordinasinya baik atau buruk. Kalau baik ya lihat lagi aliran nafasnya, inspirasinya bagus atau enggak. Kalau aliran inspirasinya buruk ya pakai ya kalau misalnya ini pakai nebulizer lebih tenang ya. Bisa menghirup sambil nonton, bisa menghirup sambil santai atau lain-lain. Ya, atau anak-anak tuh lebih cocok dengan nebulizer. Tapi kalau alirannya baik, lebih dari 30 liter per menit ya banyak pilihan. Tetapi lihat kembali umur ya, umur dan penyakit komorbid yang lainnya. Ya, kemudian kalau koordinasinya buruk, tidak bisa melakukan ya koordinasi buruk itu kayak tadi anak-anak atau orang tua yang menderita artritis dan lain-lain ya. Mungkin kita bisa merekomendasikan penggunaan DPI ya. Kemudian asmanya akut. Asma akut ini artinya apa nih? Asma akut ini ya asmanya sudah akut ya, bisa menggunakan tambahan spacer ya itu. Nah, sekarang kalau kita ketemu pasien asma nih. Pasien asmanya ternyata nggak sembuh-sembuh, seseknya, exacerbasinya tuh nggak sembuh-sembuh. Jangan buru-buru langsung kita bilang, oh pasiennya nggak patuh nih. Bukan begitu sih. Atau jangan buru-buru kita bilang, dok obatnya nggak mempan nih, ganti aja dok. Atau kita meningkatkan dosis ya, enggak juga. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan exacerbasi, maka yang tidak terkontrol, maka yang perlu kita cek pertama adalah kalau pasien itu mendapatkan inhaler, cek dulu, makanya benar enggak. Cara makainya, kemudian waktu pemakaiannya gitu ya, itu cek dulu, benar enggak. Kemudian tadi kepatuhan pasiennya, apakah jangan-jangan pasien milih, ya dia milih yang untuk pelega aja, yang pengontrol dia sayang-sayang karena harganya mahal, ya kepatuhan pasiennya, atau mungkin pasiennya lupa, mudah lupa. Nah kalau mudah lupa berarti ya ada cara lain yang perlu kita lakukan, misalnya dengan edukasi keluarganya untuk membantu mengingatkan, atau kita settingkan alert, alarm di handphonenya supaya bisa membantu pasien untuk ingat penggunaan obatnya. Kemudian ada juga faktor-faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Udah tahu pasiennya asma, anaknya asma, bapaknya masih ngebul aja. Terus saya nggak ngerti banget deh, bener deh Pak Yusron, sama bapak-bapak yang suka ngebul gitu ya. Udah tahu anaknya asma, dan tahu nggak sih istri itu kan suka perhatian banget sama kecantikan kulit ya, dan rokok itu kan merusak kecantikan istri gitu ya. Jadi nggak usah lah, nggak usah ngerokok gitu ya. Susah banget tapi mengedukasi supaya bapak-bapak ini nggak ngerokok ya. Bahkan sekarang ibu-ibu juga ada ikut-ikutan ngerokok nih.
Nah, kemudian apakah ada komorbid yang mempengaruhi kondisi pasien? Nah, tadi komorbid penyakit-penyakit yang mungkin memperberat dari asmanya. Kenapa? Karena mungkin obat-obatan yang bisa memicu terjadinya asma. Misalnya contoh apa? Oh iya, dia dalam konsumsi iron misalnya. Kebetulan kemarin saya jadi pembicara iron ya, jadi saya tahu juga. Nah, ini kelebihan kalau jadi pemateri itu belajar duluan sebenarnya, bukannya lebih pinter, belajar duluan. Nah, kalau ada penyakit-penyakit yang memang pasiennya atau sedang diterapi obat-obatan dan memang itu memperberat asma, ya kita harus tanya. Makanya itu penting banget apoteker menanyakan Bapak, Ibu, selain Bapak, Ibu menggunakan obat ini, menggunakan obat apa aja ya. Bukan karena akreditasi, tapi karena itu penting banget untuk mengecek apakah obat itu menimbulkan interaksi atau tidak. Ya, terus kemudian bila faktor di atas tidak bermasalah, baru deh pikirkan untuk rujuk atau untuk diskusi ke step berikutnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai permasalahan apa aja sih yang dihadapi pada pengobatan pasien asma. Tentunya karena pasien asma sama dengan pasien kronis yang lainnya, di mana pasien itu harus sabar ya, karena pengobatan dilakukan dalam jangka waktu panjang, tingkat kepatuhan ini juga akan menjadi rendah ya. Ditambah lagi juga pengetahuan yang tidak cukup, faktor ekonomi itu juga akan menyebabkan pasien akhirnya memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Terus kemudian kemampuan pasien ya, secanggih apapun apotekernya, tapi kalau apotekernya tidak mampu memberikan ilmunya atau menerapkan ilmunya kepada pasien sehingga pasien tidak mampu, ya sama saja, berarti sama seperti kayak guru ya, sepintar apapun gurunya, kalau akhirnya muridnya nggak jadi, ya berarti gurunya kurang pintar, apapun alasannya ya. Asma yang tidak terkontrol. Nah, asma yang tidak terkontrol ini permasalahannya apa? Nanti kita satu persatu cek. Nah, ini bagus banget teman-teman. Ini sangat mengagetkan saya juga ya. Ternyata kalau kita lihat ya, ini saya ambil dari American College of Allergy, Asthma and Immunology. Banyak studi itu yang mengindikasikan ketidakpatuhan sebenarnya sudah terjadi pada saat pasien itu sudah didiagnosa. Ya, sudah mendapatkan obat tuh nggak nebus, pasiennya tuh nggak nebus sampai ya kurang lebih kalau berdasarkan studi itu sampai 40% lebih tuh pasien tuh nggak nebus. Jadi ya udahlah, udah tahu obatnya itu, udah tahu ya, udah tahu asmanya, ketemu dokter didiagnosa, ya udah obatnya disimpan sampai simpan, nanti kalau kondisi memburuk baru tebus ya. Nah, kalau kita lihat nih pasien kalau sudah didiagnosa dokter dengan asma yang persisten, kemudian diresepkan controller nih, obat-obat yang pengontrol yang ini ya, gini nih ya, pengontrol, ternyata pasien yang merefill itu nggak semuanya. Jadi kalau lihat nih pasien nih, ini segini ya, yang diresepkan pengontrol hanya segini. Seharusnya kalau persisten asma berarti kan harusnya segini juga nih yang diresepkan pengontrol, tapi ternyata hanya segini. Nah, dari yang diresepkan segini hanya segini itu apa nih? Hanya segini nih, lihat kursor saya ya, hanya segini nih, berapa persen saya lupa nggak insert persentasenya, yang kemudian menebus obat. Tetapi dari yang menebus obat, ternyata yang menggunakan obat dengan rutin dan baik hanya sebagian kecil. Artinya sudah gagal dari awal pengobatan ya. Kenapa sih bisa begini? Ya mungkin karena tadi pengetahuan pasien tidak cukup atau motivasi pasien tidak cukup. Tetap aja ini masalahnya, PR-nya di tenaga kesehatan. Nah, kalau kita lihat lagi kepatuhan terhadap terapi pengontrol ya, terapi pengontrol yang dilakukan oleh Makinova tahun 2015, justru ditemukan bahwa banyak pasien asma dengan tingkat kepatuhan yang rendah ya, lebih banyak menggunakan tadi SABA, short acting beta agonis, untuk apa? Untuk melegakan. Bahkan kalau dia harus menggunakan kortikosteroid, dia lebih senang pakai yang oral. Ya tadi karena persepsi pasien dengan oral efek sampingnya lebih sedikit gitu ya, padahal enggak gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini menarik sekali bahwa rata-rata kepatuhan pasien itu hanya sekitar 32,172 terhadap pengontrol asma. Maka nggak heran kalau asma tidak terkontrol dengan baik. Ya, nah kalau kita lihat lagi penyebab ketidakpatuhan pasien, ini juga berbagai studi ya yang menunjukkan ada karena faktor obat, ada karena faktor yang tidak disengaja, maupun ada yang disengaja ya. Kalau yang faktor obat ya teman-teman sudah tahu, banyak sekali obat-obatan, tidak hanya asma, obat lainnya, kemudian caranya juga susah menggunakannya, terus apalagi masalahnya, misalnya dia harus pakai lebih dari satu inhaler ya, sehingga banyak banget yang harus diingat-ingat ya. Tapi ada juga faktor yang tidak disengaja. Misalnya tadi orangnya pelupa karena sibuk banget, udah tua gitu ya, nggak ngerti. Nah, karena tadi apotekernya menjelaskannya pakai ilmu ilmu membayangkan gitu ya, imagine knowledge gitu ya. Bayangkan Pak, kalau di depan Bapak ada alat warnanya begini Pak, susah banget ya.
kasihan banget pasiennya tuh ya. Atau mungkin faktor yang memang pasiennya sengaja udah tahu gitu, ah ya udahlah takut apa ya, merasa tidak nyaman, merasa aduh saya capek nih berobat. Jadi saya capek nih mengobati asma saya, persepsi bahwa saya tuh merasa saya punya persepsi ah percuma lah saya diobatin. Nah seperti itu. Ada juga hal-hal yang sifatnya sengaja atau mungkin ada juga yang culture misalnya apa enggak nggak usah pakai ini nanti juga pak sembuh kok si ini pakai oh herbal sembuh kok atau kayak kebanyakan kalau yang masalah culture tuh misalnya pada pasien-pasien yang menggunakan jarum suntik hati-hati kalau udah disuntik insulin udah mau mati loh itu banyak banget rumor-rumor yang kayak gitu ya itu sengaja sama pasiennya. Nah, kalau kita lihat secara garis besar untuk tata laksana asma, kalau asma yang menggunakan oral kan tidak ada kendala ya, hampir tidak ada kendala kecuali memang pasiennya lupa ya, atau tidak memahami aturan pemakaian. Tapi kalau inhaler lebih banyak. Apa tadi yang pertama? Tidak menggunakan dengan teknik yang benar. Tapi ada juga yang menggunakan teknik yang benar lupa nih, tidak dikasih tahu, suruh mengeluarkan napas. Bapak Ibu teman-teman membayangkan nggak sih kalau kita ingin menyedot ini kita nggak ngeluarin napas, kita nggak punya napas. Bahkan kalau ada yang keliru apotekernya, Bapak jangan lupa ya sebelum Bapak menyedot ini apa sih bahasa halusnya menyedot ya, menghirup ya. Sebelum menghirup ini Bapak tarik napas dulu. Ah, keliru 180 derajat. Terus kalau sudah menghirup terus napas buat ini gimana gitu ya. Lepaskan napas, bukan menghirup napas. Itu juga ada yang keliru begitu. Saya pernah melakukan workshop begitu kebalik gitu ya. Dan itu fatal banget teman-teman. Tidak menahan nafas setelah menghirup. Udah benar, sedot. Tapi dia lepasin lagi gitu. Jadi dia nggak punya energi untuk sisa napasnya untuk menyedot alatnya ini ya. Kemudian tidak berkumur. Kenapa sih harus berkumur ya? Kita harus jelasin berkumur. Nggak apa-apa kok saya nggak berkumur. Bapak ini steroid loh. Ini juga ada zat untuk yang apa sama inhalannya apa sih namanya untuk yang memompanya ini kalau sampai ke dalam rongga-rongga dan berakumulasi suara Bapak bisa serak makin lama atau mungkin timbul jamur karena itu kan tempat steroid itu kan tempat yang paling baik ya untuk tumbuhnya jamur ya jadi itu diperhatikan atau tidak membersihkan bagian mouthpiece setelah dipakai karena saking udah ahlinya kayak saya kemana-mana set gitu tapi lupa nggak bersihin jadi itu juga harus edukasi untuk membersihkan dan tidak menyimpan inhaler dengan benar dibawa kemana-mana saking patuhnya ditaruh di dashboard mobil ditinggal padahal ini tidak boleh terpapar dalam suhu yang sangat tinggi ya. Kemudian cara mengecek kalau kita sudah memberikan edukasi yang baik, yang benar, kita cek kepada pasien. Nah, kita cek nih apakah edukasi ini sudah dijalankan oleh pasien dan bagaimana keberhasilannya pada pasien tersebut. Cara ngeceknya jangan nanya pasiennya juga nggak inget, tapi minta pada pasiennya untuk ngisi form checklist gitu ya, di checklist berapa kali sih gejala asma pada siang hari terjadi asmanya pada siang hari, apakah lebih dari 2 kali seminggu, suruh kita bikinin form checklist ya. Kalau seminggu lebih dari 2 kali asma serangan, ya dia checklist ini. Nanti ada lagi asma serangan nah ketemu nggak? Seminggu berapa kali? Kalau seminggu lebih dari 1 sampai 2 kali kejadian, berarti dia terkontrol tapi nggak semuanya, hanya sebagian. Tapi kalau tidak ada serangan asma di siang hari, maka berarti terkontrol baik. Ya, demikian juga misalnya pernah nggak Bapak Ibu terbangun di malam hari atau batuk karena asma? Kalau iya, pernah sampai 3-4 kali kejadian dalam seminggu berarti tidak terkontrol. Demikian. Jadi kita tahu bahwa pasien ini tidak terkontrol atau terkontrol dengan cara ya data ini kembali ke kita supaya kita bisa assessment kembali masalahnya di mana. Ya, lalu bagaimana nih apoteker dapat peran optimal dalam manajemen asma? Tentunya yang pertama teman sejawat semuanya selain tadi pengetahuan ya. Kalau Islam kan siapa yang kamu cintai ibu. Kalau ini pengetahuan gitu ya. Kemudian memiliki sarana dan fasilitas, uang konselingnya paling nggak teman-teman punyalah. Kalau enggak susah banget ya menjelaskan di tengah hiruk pikuknya pasien, belum lagi sebelah ada pasien yang marah-marah gitu ya. Udah konsentrasi udah terpecah menjadi 2. Kemudian juga ada alat bantunya. Makanya tadi saya sampaikan pasien teman-teman yang belum punya susah juga ya mengedukasi. Kemudian memahami bahwa setiap pasien memiliki pengalaman yang berbeda. Ya, jadi setiap pasien tuh unik. Jadi kita tidak bisa samakan. Si itu dengan jelasin seperti ini bisa, si ini belum tentu bisa, gitu ya. Jadi caranya gimana sih sebenarnya? Caranya pertama adalah kita tunjukkan dulu, setelah itu kita lakukan bersama, setelah itu kita lihat dia lakukan. Itu cara yang benar. Jadi jangan kita tunjukkan gini ya Pak, caranya gini. Oke Pak, understand. Oke, thank you, selamat mudah-mudahan sama sehat ya Pak, sampai jumpa kembali, nggak gitu. Tunjukkan caranya gini ya Pak, gini ya Pak. Setelah itu, oke Pak, kita mulai bersama. Oke, buka Pak. Oke, dan buka Pak. Cara megangnya bukan begini ya Pak, cara megangnya begini ya Pak. Oke, buka. Buang napas Pak, buang napas.
Tahan napas Pak, kemudian tarik. Lepaskan, jangan digigit ya Pak, lepaskan. Buang pelan-pelan lewat hidung, bukan lewat mulut. Kalau mau dilakukan 2 kali, tunggu sampai 1 menit, hidup lagi. Setelah itu bersihkan, berkumur. Itu lakukan bersama-sama dengan pasien. Setelah itu minta pasien untuk melakukannya sendiri ya. Kemudian memahami kondisi pasien secara sosial, psikologis ya. Kalau pasiennya lagi bengek, lagi asma, please deh, susah banget ngomong gitu ya. Jadi hati-hati juga. Bapak ngerti nggak yang saya sampaikan? Dia ngerti, tapi sulit untuk bicara karena memang kalau asma kan susah untuk ngomong ya. Motivasi ekonomi itu juga dipahami. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan empati. Jadi kita juga memiliki kemampuan berkomunikasi, artinya tadi A, I, O, E, O-nya jelas gitu ya. Makanya menjadi penyanyi, nggak cuma penyanyi doang yang artikulasinya harus jelas, apoteker juga iya gitu. Kalau artikulasinya nggak jelas ya penangkapan pasien beda, apalagi sekarang pandemi udah ada tambah kaca lagi, ada apotekernya pakai masker lagi, ditambah lagi pakai face shield lagi, waduh dah saya nggak ngebayangin nih dampak efek pandemi terkait dengan distribusi atau delivery edukasi. Ini bisa dijadikan materi S3 nih Pak Yusron. Iya Bu, betul. Kemudian kesadaran akan peran yang sangat vital. Nah, teman-teman harus sadar bahwa ini kita punya peranan yang sangat vital. Nah, kalau berbagai studi memang sudah ditunjukkan bahwa kalau kita melakukan intervensi, ada studi-studi yang mengatakan bahwa ternyata kalau apotekernya mau mengedukasi, banyak loh pasiennya terbantu. Ada perbaikan kontrol dari 9 sampai 10 studi menunjukkan apoteker berintervensi dapat membantu perbaikan kontrol, perbaikan gejala dan penurunan tingkat keparahan asma ya. Ini juga studi yang dilakukan bahwa intervensi apoteker secara signifikan dapat menurunkan tingkat keparahan asma ya. Ini kalau kita melakukan peran kita dengan benar ya. Nah, tadi sudah disampaikan dan sudah saya juga dengar ya teman-teman bahwa hambatan kalau kita tata laksana asma tentunya karena tidak adanya alat peraga, dan ini juga sudah dilakukan penelitian oleh Lorenzia di tahun 2017 ya. Banyak sekali apoteker komunitas nggak punya alat nih, sehingga tadi nggak punya alat peraga. Kemudian kurangnya pelatihan, apotekernya juga nggak pernah melakukan pelatihan. Makanya kalau seperti ini, saya sih kepengen senengnya sih workshop ya, supaya bisa langsung latihan ya. Kemudian teman apoteker juga nggak ngerti berbagai jenis inhaler. Tadi juga terbukti bahwa ada beberapa juga yang masih bingung antara ini dengan ini ya. Padahal baru cuma 2. Kalau saya tunjukin lagi, ada satu lagi yang model turbo inhaler, itu lebih bingung lagi ya. Tidak familiar karena apa? Karena tidak termasuk item yang fast moving ya. Kemudian ya apotekernya nggak punya motivasi, emang ngapain gitu ya, ntar pasiennya juga sembuh sendiri, atau mungkin kalau emang takdirnya udah dapet ya udah gitu ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan tell and show, then confirm and do together. Tell and show with empathy, dan confirm apakah pasien sudah paham, kemudian kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, hindari komunikasi dengan pasien dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ngerti atau enggak? Apakah Bapak tahu cara menggunakan inhaler? Tahu apa enggak? Tapi dapatkah Bapak menunjukkan kepada saya bagaimana cara menggunakan inhaler? Dapatkah Bapak menjelaskan kepada saya kapan Bapak menggunakan inhaler pengontrol? Dapatkah Bapak menyampaikan kepada saya apa faktor pencetus Bapak yang menimbulkan keparahan dari kondisi asma Bapak? Pertanyaannya open question ya. Dan ini slide saya terakhir, take home message. Jadi saya berharap teman-teman sejawat mempunyai motivasi yang kuat, karena banyak banget yang bisa kita kerjakan untuk membantu pasien-pasien asma kita. Dengan adanya pengetahuan, tidak hanya kita membantu pasien, tapi kita juga bisa membantu kerabat kita, atau mungkin kita membantu diri kita kalau memang kita asma ya. Jadi teman-teman harus mengupgrade, melakukan peningkatan kompetensi dari sisi penyediaan, edukasi, informasi, kemudian bagaimana caranya mengontrol pasien asma ya. Itu aja teman-teman sejawat semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang memang tadi saya sampaikan ada salah atau menyinggung perasaan, mohon maaf. Thank you. Ya, terima kasih. Demikian tadi sharing materi yang luar biasa dari Ibu Dr. Apoteker Lucy Noviani. Sangat menarik sekali. Terima kasih Bu. Dan